Halo, nama saya Gerari Lukas, NIM saya 0437766669. Yang pertama, saya akan membuat sistem sort dengan algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang bekerja dengan membagi array menjadi bagian-bagian kecil sehingga tersisa satu elemen saja dan menggabungkannya kembali dengan urutan yang sesuai. Pertama, saya di sini membuat function merge sort, di mana fungsi ini bekerja untuk membagi array menjadi dua bagian. Lalu saya membuat variabel dengan tipe integer bernama mid. Value-nya adalah panjang dari array dibagi dua. Berikutnya, ini adalah variabel baru dengan tipe array of integer bernama left untuk diisi dengan value array indeks ke 0 sampai indeks tengah dengan menggunakan for loop. Setelah itu, hal yang sama saya lakukan untuk sisa dari array-nya, yaitu dari tengah sampai indeks terakhir dari array tersebut, dan memasukkannya ke dalam variabel bernama right menggunakan for loop juga. Selanjutnya, memanggil kembali function merge sort dengan memasukkan array yang sudah dibagi menjadi parameternya. Dengan ini, merge sort merupakan recursive function, dan langkah ini diulang hingga array terpecah menjadi bagian kecil. Sebelum menyelesaikan function merge sort, saya di sini membuat function baru untuk menggabungkan array yang terpecah tersebut dengan nama merge. Function ini akan menggabungkan kembali array left dan right dengan melakukan beberapa pengecekan. Di sini saya menggunakan while loop dengan melakukan loop sebanyak panjang array dari left dan right. Di dalamnya saya melakukan pengecekan apakah tiap elemen dari left lebih kecil dari elemen right. Jika iya, maka ubah data array utama dengan indeks K, di mana K merupakan indeks yang sekarang sedang di loop. Lalu tambah I dimaksudkan untuk membandingkan elemen array right dengan elemen left yang baru. Lalu di dalam else, sebaliknya jika elemen array left lebih besar atau sama dengan elemen array right, maka elemen array utama akan diubah menjadi elemen array right tersebut. Tambah variabel K untuk melakukan perubahan kepada elemen berikutnya di array utama. Hal ini dilanjutkan hingga satu array-nya habis. Berikutnya, di sini saya membuat while loop lain untuk menyalin array left ke array utama dan loop lainnya untuk array right ke array utama. Setelah selesai, di sini saya memanggil merge di dalam function merge sort. Sekarang saya mencoba membuat array integer dengan value acak dan mencoba print hasilnya sebelum dan sesudah dengan loop.
Di sini terjadi error yang saya baru sadari dikarenakan saya lupa menambahkan validasi pada function merge sort untuk tidak perlu menjalankan function ketika array yang dimasukkan kosong atau null. Dengan cek jika panjang array kosong atau null, maka langsung return. Berikut adalah hasilnya sebelum dan sesudah disort. Yang berikutnya adalah counting sort. Counting sort adalah algoritma yang bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen yang ada pada array tersebut. Pertama, saya membuat function untuk mendapatkan elemen array yang paling besar dari array yang diberikan dengan membuat function getMaxValue. Inputnya adalah array of integer dan return-nya adalah elemen array yang paling besar. Di sini saya membuat variabel bernama max untuk menyimpan value elemen array pertama terlebih dahulu. Setelahnya, saya menggunakan for loop untuk mengecek apakah ada elemen di dalam array yang lebih besar dari max. Jika ada, maka ubah max menjadi elemen tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan sedikit tes dan perbaikan pada function getMaxValue, saya membuat function baru bernama counting sort. Ini merupakan fungsi utama di mana algoritmanya bekerja. Di dalam function ini, pertama saya memanggil function getMaxValue dan memasukkan hasilnya ke dalam variabel max. Lalu saya membuat sebuah variabel bernama count bertipe array of integer dengan panjang maxValue plus 1. Lalu saya membuat for loop berdasarkan array utama dan menyocokkan elemen dari array utama kepada indeks dari array count dan menambah value elemennya 1 hingga jika ditemukan angka yang sama akan ditambahkan kembali menjadi 2, 3, dan seterusnya. Berikut adalah contohnya. Jika array yang diinput adalah ini, maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya, saya membuat for loop untuk menghitung akumulasi dari array count, sehingga setiap posisi dari elemen count menunjukkan elemen yang sama atau lebih kecil dari i-nya. Berikut adalah contoh hasilnya. Bila 5 di dalam elemen array utama kita cocokkan dengan count-nya, value-nya adalah 4. Artinya ada 4 elemen yang lebih kecil atau sama dengan 5. Selanjutnya saya melakukan loop terhadap array utama dengan memulai dari belakang agar elemen dengan nilai yang sama tetap dalam urutan awal. Untuk setiap elemen, cari posisi yang sesuai di array result dengan menggunakan elemen dari array count yang indeksnya sesuai dengan elemen array utama yang sedang di loop. Kurangi elemen array count tersebut dan hasilnya dimasukkan ke dalam array result. Lalu menggunakan metode array copy, saya mengcopy array result ke array utama. Terakhir, saya melakukan cara yang sama seperti sebelumnya untuk menunjukkan array sebelum dan sesudah sort dengan menggunakan for loop. Berikut adalah hasilnya.